Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Setelah beberapa saat, Le Ping dan Elizabeth seketika melepas pakaian luar, mengganti pakaian mereka dengan pakaian renang, bersiap menyelam ke dalam kehangatan pemandian air panas. Le Ping, dengan semangat yang tidak bisa ia sembunyikan, mengumumkan bahwa kesenangan akhirnya dimulai. Saat bersiap membuka pintu, Le Ping terhenti sejenak, karena teringat penjelasan Pisces tentang mekanisme di tempat ini. Saat mereka menarik tuas pintu, pintu akan memunculkan angka acak yang mengarahkan mereka ke tempat pemandian yang sesuai. Menurut Le Ping, ini cukup menarik, karena mekanisme ini dapat membantu mereka yang kebingungan untuk menentukan pilihan, dan pada akhirnya, keberuntungan membawa Le Ping dan Elizabeth ke tempat pemandian yang indah. Le Ping hampir melompat kegirangan, karena tempat ini persis seperti tempat yang ia harapkan. Ketika ia naik ke atas pusat seluncuran di tempat itu, antusiasmenya berubah menjadi tekanan yang mengintimidasi. Seluncurannya menjulang tinggi, penuh tikungan yang tampak tak berujung. Le Ping terperangah dan tanpa pikir panjang menoleh pada Elizabeth, seolah berharap Elizabeth akan mengajaknya pergi ke tempat pemandian lain. Namun, Elizabeth yang tetap tenang seperti biasa, hanya memberi isyarat agar ia berhenti berbicara dan langsung meluncur. Le Ping terlihat gugup, dan mencoba bernegosiasi dengan Elizabeth. Tetapi tiba-tiba, Elizabeth mendorongnya dengan tubuhnya, sehingga mereka pun jatuh bersama. Le Ping terus berteriak ketakutan, sementara Elizabeth tersenyum tipis, menikmati derasnya angin yang menyentuh kulit. Tiba-tiba, ekspresi Le Ping berubah. Ada getaran yang tercampur antara takut dan takjub, membuatnya mengakui betapa menegangkannya pengalaman ini. Elizabeth memperhatikannya, lalu merenung, mempertanyakan dalam hati, bagaimana sosok seperti Le Ping dapat menikmati ciptaan sederhana ini. Ia lalu teringat, bagaimana Le Ping menurunkan statusnya hanya demi membantu rakyat kerajaan Aristoteles. Kemudian, ia berpikir, bahkan jika dirinya telah berada di level Saint, ia juga harus belajar melepaskan statusnya untuk melihat hal-hal kecil, menyerapnya agar bisa menjadikannya bagian dari dirinya. Menurutnya, hal itu cukup sulit, tetapi melihat Le Ping melakukannya tepat di sampingnya, ia sadar bahwa itu bisa dilakukan. Setelah berhasil melakukannya, ia tiba-tiba berteriak bersama Le Ping, hanyut dengan cepat hingga akhirnya sampai di bagian akhir seluncuran. Kesenangan mereka tidak berhenti di sana. Mereka terus bermain air, tertawa, seolah sangat menikmati momen tersebut dan membiarkan waktu terus bergerak tanpa beban. Pada saat itu, Elizabeth berpikir, bahwa semua ini adalah hal yang ingin Le Ping ajarkan padanya, yaitu menikmati kebahagiaan kesederhanaan. Kemudian, mereka berjalan sambil bergandengan tangan menuju patung gajah dan bersembunyi di bawah aliran airnya, jauh dari pandangan siapapun. Di tempat itu, mereka saling memeluk dan berciuman, membiarkan hasrat tumbuh secara perlahan. Setelah berciuman, Le Ping menatap Elizabeth dengan ketulusan yang sulit disembunyikan, begitupun sebaliknya. Le Ping lalu mengungkapkan bahwa ia mencintainya, dan Elizabeth langsung membalas perkataannya dengan mengungkapkan bahwa dirinya juga mencintainya, sambil merasakan bahwa api cintanya berkobar dengan kuat menyebar di seluruh tubuhnya dan hampir tak sanggup ia tahan. Namun tiba-tiba, Elizabeth merasakan ada sesuatu yang keras menyentuh pahanya dan ia mengungkapkan secara terang-terangan. Elizabeth menunduk dengan penasaran, sementara tubuh Le Ping seketika membeku karena perkataan Elizabeth barusan. Ternyata, sesuatu yang keras itu adalah cincin pertunangan yang Le Ping siapkan untuk Elizabeth. Namun ia sempat lupa bahwa cincin tersebut tersimpan di saku celananya. Le Ping berpikir bahwa ini adalah waktu yang sempurna untuk memberikannya, namun ia sangat gugup untuk melakukannya. Begitu ia bertekad menyerahkannya sekarang, jantungnya seketika berdegup keras, membuatnya sulit mengungkapkan perasaannya, dan ia malah bertanya dengan suara terbata-bata, apakah Elizabeth bersedia bersamanya. Sebelum Le Ping melanjutkan perkataannya, Elizabeth seketika menyentuh mulutnya dengan lembut, memintanya untuk berhenti berbicara, dan menyatakan bahwa ia akan menyetujui semua permintaannya. Elizabeth lalu menambahkan, selama Le Ping menginginkannya, ia boleh melakukan apapun pada dirinya. Mendengar itu, Le Ping sadar bahwa Elizabeth salah memahami maksudnya. Ia buru-buru mencoba menjelaskan, namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, Elif dan Pisces muncul, menyebutkan bahwa Le Ping dan Elizabeth sudah berada di tempat itu lebih dari 30 menit. Pada saat itu, Pisces mempertanyakan apakah tempat ini benar-benar menarik, atau desainnya yang lebih bagus, dan ia menambahkan,
Data seperti ini bisa membantu mereka menyempurnakan kekurangan di tempat lain. Di sampingnya, Elif mencatat semua yang ia sebutkan, sambil menegaskan, Pisces menjadi ratu kerajaan Aristoteles karena bukan tanpa alasan, tetapi karena pemikirannya yang begitu ilmiah. Leping yang menyadari apa yang sedang mereka lakukan, menggaruk kepalanya lalu berkomentar, mereka tidak perlu memberi dirinya dan Elizabeth perhatian seperti ini, sambil bergumam dalam hati bahwa mereka merusak suasana. Di sisi lain, Elizabeth jelas marah, dan sambil berjalan mendekati mereka, ia menyatakan bahwa ia sudah muak. Leping mencoba menghentikannya, tetapi sebelum Leping bisa mengatakan sesuatu, Elizabeth seketika meminta maaf padanya, menjelaskan bahwa ia tidak mampu menyatu dengan dunia makhluk rendahan, dan ia juga menambahkan, membiarkan makhluk rendahan mendekat bukan berarti mereka boleh melampaui batas. Dalam hati, Elizabeth bergumam, bahwa mereka lagi dan lagi terus mengganggunya, merampas momen berharganya bersama Leping. Disengaja atau tidak, ia bertekad akan melenyapkan mereka. Karena amarahnya yang memuncak, energinya meledak menghancurkan tempat tersebut. Di tempat lain, Bos dan Heimerdinger menoleh ke langit, dan pada saat yang sama, Heimerdinger menyatakan, ini pertanda buruk, karena ia mengenali tekanan ini. Ia lalu menceritakan pada Bos, 500 tahun lalu ketika Ratu Iblis, yaitu Elizabeth marah, ia melepaskan energinya dan hampir dari setengah populasi manusia lenyap begitu saja. Sementara itu, Qin segera melaporkan pada Cici, bahwa penginapan ini kini ditutupi oleh energi mengerikan, bahkan ruang pun ikut terdistorsi. Karena penasaran, Anna bertanya pada bibinya, Cici, apakah ini pertanda kehadiran roh jahat yang pernah bibinya sebutkan, dan juga menanyakan apakah mereka harus melakukan sesuatu. Cici yang berada di depan mereka langsung meminta mereka untuk tidak melakukan apapun, dan memperingati mereka bahwa ini bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Rupanya, Cici mengetahui bahwa ini tekanan milik Elizabeth. Karena penasaran apa yang sedang terjadi, ia memutuskan untuk memeriksanya. Jauh di bawah tanah, lebih tepatnya di tempat persembunyiannya Malfoy terus tertawa karena merasakan tekanan milik Elizabeth, tekanan yang sangat ia rindukan. Tekanan mengintimidasi itu membuatnya sangat terpesona, mengingatkannya pada momen ketika ia menyaksikan amarahnya di laboratorium bawah tanah kastil milik ayahnya. Pada saat itu, ketika Elizabeth menemukan bahwa setengah warga telah berubah menjadi zombie karena hasil eksperimen sihir mayat, Elizabeth marah dan memancarkan tekanan kuat, membuat Malfoy terjatuh. Namun anehnya, meski ia berpikir bahwa tekanan tersebut tak ada tandingannya dan membebani tubuhnya, ia malah sangat menikmatinya. Karena rasa nikmat tersebut, ia mulai saat itu bersumpah pada dirinya sendiri, bahwa ia selamanya akan menjadi anjingnya Elizabeth. Janji itu tetap ia genggam, meskipun Elizabeth kerap memukulinya tanpa ragu. Di masa sekarang, Malfoy seketika mencekik lehernya sendiri karena merindukan tekanan milik Elizabeth. Ia tahu bahwa Elizabeth tepat berada di atas sana, namun, ia tidak dapat pergi menemuinya. Perasaan itu menurutnya sangat menusuk dan menyiksa, tetapi karena ia tidak dapat menahannya lagi, ia tiba-tiba meledakkan gumpalan-gumpalan daging yang terhubung dengan tubuhnya. Kemudian, gumpalan-gumpalan daging tersebut mulai menyatu, membentuk tubuhnya yang sebenarnya. Setelah tubuhnya yang sebenarnya terbentuk, ia tiba-tiba mengungkapkan bahwa kini ia sadar bahwa menjadi anjingnya Elizabeth tidaklah cukup, dan dirinya sepenuhnya hanya ingin memilikinya. Sementara itu, di atas sana, Elizabeth yang sedang mengerahkan kekuatannya untuk menahan Elif dan Pisces, menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena begitu ia selesai bersenang-senang dengan Leping, ia akan menciptakan mereka lagi, yang berarti, mereka berdua harus mati sekarang. Kekuatannya secara perlahan mencengkram tubuhnya Elif dan Pisces dengan lembut, tetapi menyakitkan dan mematikan. Melihat hal itu, Leping meminta Elizabeth untuk tidak impulsif. Tetapi dalam hati, ia bergumam bahwa ia mengerti perasaan Elizabeth. Perhatian mereka terlalu berlebihan, bahkan dirinya dan Elizabeth tidak bisa menikmati kencan dengan tenang. Tiba-tiba, perhatian Leping teralihkan pada seseorang yang baru saja muncul, sambil memohon belas kasihan pada Elizabeth untuk melepaskan Elif dan Pisces. Orang itu adalah Bos, dan ia terbang ke arah mereka dengan panik. Tubuhnya bergetar ketika ia berlutut di kaki Elizabeth. Keringat terus menetes di tubuhnya, napasnya tak teratur, dan ia mengungkapkan, ia bersedia menanggung semuanya jika Elif dan Pisces telah menyinggung Elizabeth, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Namun, saat Elizabeth memandang ke arahnya, Elizabeth seketika menanyakan, apakah ia juga ingin mati. Suasana seketika hening karena perkataan Elizabeth, dan karena Bos terus hanya diam saja, Elizabeth seketika mengerahkan kekuatannya ke arah Bos. Kekuatan tersebut perlahan menyelimuti tubuhnya Bos, dan Bos tidak bisa melakukan apapun, bahkan kartu pemberian Leping tidak mampu menahannya. Bos perlahan mulai pasrah pada hidupnya, dan dari lubuk hati, ia meminta maaf pada putrinya, Elif, karena tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Melihat semua kejadian itu, Leping hanya bisa terdiam, dan ia bergumam,
ia hampir lupa bahwa wanita di hadapannya ini adalah Ratu Iblis. Situasi semakin memburuk, tetapi Leping sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan Elizabeth, sesuatu yang bisa membuat Elizabeth tenang sebelum dia benar-benar hilang kendali. Pada saat itu, Elizabeth tiba-tiba memperingati Leping bahwa Leping kali ini tidak bisa menghentikannya, dan menjelaskan, terkadang menyelesaikan sesuatu dengan efektif adalah menggunakan kekerasan. Sebelum Elizabeth benar-benar membunuh mereka, Leping tiba-tiba melompat dengan cepat ke arahnya, memeluknya dengan erat, dan memintanya untuk tetap tenang. Tindakan Leping menghentikan Elizabeth, dan pada saat yang sama, Leping mengungkapkan, Elizabeth bisa menghancurkan mereka dan menghidupkan mereka lagi dengan satu pikiran, akan tetapi, apa jiwa-jiwa yang dihidupkan kembali akan tetap sama. Kemudian, Leping berbisik pada Elizabeth, sama seperti jiwa-jiwa unik mereka, Elizabeth tidak tergantikan. Perkataan Leping membuat wajah Elizabeth memerah. Dalam benaknya, ia menyadari bagaimana ia selama ini selalu melihat kehidupan dengan dangkal, dan ia sadar bahwa sihir sekecil apapun bisa mengubah jiwa seseorang sepenuhnya. Pada saat itu, Elizabeth juga terus terpikirkan perkataan Leping barusan, bahwa Leping menganggap dirinya sama seperti jiwa-jiwa unik mereka. Elizabeth sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena berpikir bahwa Leping selama ini tidak menginginkan pasangan sempurna, tetapi lebih memilih berjalan bersama dirinya dalam ketidaksempurnaan, dan membantunya tumbuh sedikit demi sedikit. Elizabeth kemudian mengakui dalam hati bahwa jiwa adalah sesuatu yang unik. Jika bisa diproduksi massal, keberadaan itu sendiri akan kehilangan makna. Ia merasa bahwa dalam hal menghormati dan memahami kehidupan, ia masih jauh di bawah Leping. Bahkan setelah mencapai level Saint, ia tetap tidak mampu menembus batas level berikutnya. Ia sadar bahwa dirinya terlalu percaya diri dengan kekuasaannya, tanpa menyadari apa sebenarnya kekurangan dalam dirinya. Karena semua pemikirannya itu, ia justru mengira, seluruh perjalanan ini adalah cara Leping untuk membantunya menembus batas level berikutnya, dari memunculkan harapan dalam dirinya, keinginan hatinya, lalu merencanakan untuk memprovokasi dirinya, agar saat dirinya marah, dirinya bisa terbangkitkan. Elizabeth menganggap dirinya bodoh, karena berpikir dirinya tidak mampu menyadari rencananya Leping dari awal. Ia kemudian mengakui bahwa ia selama ini salah memahami semua perkataan Leping dalam perjalanan kali ini, membuat dirinya merasa terus mempermalukan dirinya di hadapan Leping, sementara Leping terus tenang, selalu sabar, membimbingnya, menetralkan energinya, dan menghapus setiap kegelapan kecil di hatinya. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa Leping adalah sosok tak tertandingi, dan pada saat itu, ia secara tiba-tiba menerobos ke level Ceration. Dalam sekejap, tempat tersebut kembali ke bentuk semula. Tak berselang lama, Cici dan yang lainnya muncul. Annie sangat kebingungan, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seketika, Heimerdinger memohon pada Elizabeth untuk menenangkan amarahnya. Hal itu membuat Cici ikut kebingungan, sementara di sisi lain, Annie yang mulai memahami situasinya seketika menanyakan apakah mereka telah membuat kesalahan. Menyadari mereka sedang khawatir, Leping segera menenangkan semuanya dengan satu kalimat sederhana, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dalam hati, Leping merasa beruntung, karena Elizabeth masih bisa ditenangkan dengan beberapa kalimat lembut. Pada saat itu, Annie masih merasa sedikit pusing karena kejadian sebelumnya. Sementara itu, Cici terlihat sedikit khawatir, sambil bergumam, meskipun ia tidak tahu semuanya dengan jelas, tetapi satu hal yang pasti, ia yakin bahwa Leping baru saja menyelamatkan dunia. Tak berselang lama, bos menunduk di hadapan Leping dan Elizabeth, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Sebelum ia melangkah pergi, Leping tiba-tiba mempertanyakan, apakah mereka akan pergi begitu saja setelah semua yang telah terjadi. Mendengar ungkapannya, semua orang terkejut dan menyadari satu hal, kesalahan bisa dimaafkan, tetapi hidup tetap harus membayar harganya. Selain mereka, Elizabeth juga ikut terkejut, dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang ingin Leping lakukan padahal dirinya sudah tenang. Ketika Leping melanjutkan, bahwa ia baru menyadari sesuatu yang penting, bos dan lainnya tiba-tiba berlutut di hadapannya, sambil memohon padanya untuk menjelaskan semuanya. Namun, begitu Leping menghembuskan napas panjang, ia malah meminta mereka untuk melihat diri mereka sendiri. Cici sempat kebingungan, lalu membuat argumen, bahwa maksud Leping adalah ia dan yang lainnya selalu bergantung pada kekuatan Leping untuk membersihkan segalanya, seolah mereka tidak bisa berdiri dengan kekuatan mereka sendiri. Yang lainnya juga berpikir seperti itu, dan mereka sama sekali tidak membantah pemikiran itu dan justru mengakuinya. Kemudian, Leping menanyakan, apakah mereka benar-benar belum menyadarinya, bahwa setiap mereka berbicara dengannya, mereka selalu salah memahami maksudnya. Pernyataan itu membuat semua orang semakin terkejut, sementara di sisi lain, Elizabeth justru yakin bahwa dari permukaan Leping tidak hanya membicarakan mereka, tetapi juga dirinya. Karena pemikirannya itu, ia berjanji takkan membayangkan hal aneh lagi saat Leping membicarakan sesuatu.
Pada saat itu, Leping lalu mengingatkan mereka, bahwa ketika ia mengatakan ingin pergi ke pemandian air panas bersama Elizabeth, ia sebenarnya hanya ingin tempat sederhana yang tenang. Namun mereka justru membangun hotel megah dengan pelayanan yang begitu berlebihan hingga membuat dia dan Elizabeth merasa tidak nyaman. Setelah mengatakan itu, Leping menoleh ke arah Elizabeth untuk menanyakan pendapatnya, dan Elizabeth langsung mengonfirmasi hal itu. Hal ini membuat semua orang merasa terpukul, karena berpikir, tempat pemandian air panas di tempat ini yang mereka bangun dengan begitu banyak usaha bahkan tidak bisa sebanding dengan tempat sederhana yang Leping inginkan. Pemikiran itu membuat mereka membuat argumen, bahwa mereka tidak dibutuhkan lagi. Tiba-tiba, Cici memberanikan diri bertanya, apa ada cara untuk menebus kesalahan mereka? Leping sama sekali tidak mengerti dengan pertanyaannya, dan melihat mereka bergemetar, ia kembali mengingatkan mereka tentang perkataannya sebelumnya, lalu melanjutkan, karena mereka semua sudah di sini, ia ingin menikmati pemandian air panas ini bersama mereka. Pisces yang sebelumnya sangat ketakutan merasa senang, karena berpikir ini pasti akan sangat seru, sementara di sampingnya, Elif dan Anya terkejut, dan pada saat yang sama, Elif mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, bahwa menikmati pemandian ini terlihat seperti sangat tidak sopan. Mendengar ungkapannya, Leping menjelaskan bahwa ia mempunyai alasannya sendiri, dan meminta mereka untuk bersiap karena mereka akan menghadapi malam yang panjang. Elizabeth menoleh ke arah Leping, seolah sangat kebingungan apa yang sedang Leping rencanakan. Di sisi lain, Bos, Cici, dan Heimerdinger saling menoleh, seolah sangat tidak menyangka semua akan berakhir seperti ini dan mencoba memikirkan alasan di balik semua tindakan Leping. Di sisinya Leping mencoba memikirkan apa yang ia rencanakan malam nanti, bahwa ia berencana membuat api unggun di malam hari bersama mereka, dan pada saat yang sama, ia berkata pada Elizabeth, jika Elizabeth ikut, suasana malam nanti akan terasa lebih menyenangkan. Elizabeth mencoba menolaknya, karena berpikir, apakah dirinya yang telah menerobos ke level Cereation masih perlu bermain-main. Leping tertawa kecil, lalu berbisik padanya, memintanya untuk mempercayainya dan menjelaskan bahwa malam ini akan ada kejutan. Mendengar kata kejutan, wajah Elizabeth memerah, dan langsung menerima ajakannya, dan berpikir, ia tidak perlu membayangkan apa yang ingin Leping lakukan. Tiba-tiba, Pisces memberitahu Leping bahwa tak ada satupun dari mereka yang membawa pakaian renang. Elif yang ada di sampingnya segera bertindak memintanya untuk tidak berbicara kasar. Annie yang sempat mendengarkan perkataannya langsung mengangkat tangannya, lalu menawarkan dirinya untuk menjahit pakaian renang buat semua orang. Tiba-tiba, Elizabeth melambaikan tangannya, menyatakan bahwa itu tidak perlu. Dalam sekejap, semua orang telah memiliki pakaian renang dan sudah memakainya. Setiap orang mendapat pakaian renang yang cocok dengan tubuh mereka. Setelah itu, Elizabeth mengeluarkan Amelia. Saat melihat Elizabeth, Amelia langsung memeluk masternya, dan menyatakan ia mencintainya. Di sisi lain, Pisces terlihat cukup kesal. Bukan karena kesal melihat Amelia memeluk Elizabeth, tetapi karena kesal pada dirinya sendiri. Pengetahuannya tentang dunia masih sedikit dan sempat membuat Elizabeth marah, padahal ia ingin menjadi skuad Elizabeth dan berjanji takkan menyerah. Melihat semua orang telah mengenakan pakaian renang, Leping seketika mengumumkan bahwa pemandian ini dibangun dari kerja keras semua orang, dan ia ingin semua orang menyingkirkan rasa perbedaan dan menikmati pemandian ini bersama dalam kesetaraan. Perkataannya ini membuat semua orang menangis, dan pada saat yang sama, Heimerdinger mengungkapkan, setelah 500 tahun, ia tidak pernah menyangka bisa mendengar kalimat tersebut. Annie yang ada di dekatnya mengangguk, dan menyatakan, Leping tidak hanya memaafkan mereka, tetapi juga mengizinkan mereka menikmati pemandian ini bersamanya. Bos menunduk, dan bertanya-tanya, apa yang telah mereka lakukan hingga pantas menerima hadiah seperti itu. Mendengar perkataan ayahnya, Elif menghela napas, lalu menyatakan bahwa cara berpikir Leping berada pada tingkatan yang tidak bisa mereka capai. Tiba-tiba, Cici berlutut karena merasakan sesuatu yang hangat memenuhi dirinya. Ia lalu berpikir, sikap Leping dan kemurahan hatinya seperti seseorang yang berdiri di tempat tinggi, melihat mereka apa adanya, memperlakukan mereka dalam kesetaraan meskipun mereka begitu bodoh dan tidak berarti. Annie yang berada tak jauh dari dirinya, dan mengetahui apa yang sedang ia pikirkan, seketika mengungkapkan, ia mengerti perasaannya. Annie lalu menceritakan, dulu saat ia menjual boneka di pinggir jalan, Leping merendahkan dirinya hanya untuk menanyakan harga boneka. Karena kejadian itu, ia berpikir, Leping tidak pernah menganggap dirinya sebagai dewa yang memandang dari atas, tetapi sebagai seorang ayah yang baik bagi semua orang. Sementara itu, Leping yang melihat mereka terus menangis mempertanyakan apakah ia mengatakan sesuatu yang mengubah suasana. Saat teringat tentang Elizabeth, ia yakin emosi mereka bisa berubah karena intimidasi milik Elizabeth. Kemudian, Leping menoleh ke arah Elizabeth, lalu menanyakan, apakah ia tidak mempermasalahkan hal ini. Saat Elizabeth mengangguk pelan, Leping seketika mengumumkan bahwa sekarang mereka akan bersenang-senang.
Semua orang mulai menikmati pemandian di tempat yang mereka inginkan. Mereka semua sangat menikmati momen tersebut, sementara di sisi lain, terlihat Pisces dan Amelia yang sedang bertarung memperebutkan siapa yang akan melayani Elizabeth. Di tengah pertarungan itu, terlihat Leping dan Elizabeth yang sedang bersantai. Mereka terlihat bahagia, dan saling menatap satu sama lain. Setelah beberapa saat, Cici tiba-tiba menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirinya Annie. Aliran kekuatannya Annie terasa lebih halus, seolah kekuatan garis keturunannya telah terkendali. Annie membenarkannya, bahwa Elizabeth yang membantunya membangkitkan seluruh kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya. Elif yang mendengar itu seketika penasaran, membayangkan seperti apa rasanya setelah garis keturunannya dibangkitkan, dan menanyakan apakah Annie bersedia memperlihatkan wujud barunya. Annie mengangguk, dan begitu ia menutup matanya, menarik nafas secara perlahan dan memusatkan pikirannya, wujud tubuhnya tiba-tiba berubah ke bentuk baru. Setelah itu, Annie menjelaskan, dalam wujud ini, kekuatan sihir dan kondisi fisiknya meningkat drastis. Penglihatannya berkat pupil mata iblis jadi lebih tajam, namun kekurangannya, ia tidak dapat menggunakan sihir boneka dalam kondisi ini. Cici mendengarkan semuanya, dan memuji kekuatannya sebagai sesuatu yang luar biasa, tanda bahwa Annie kini telah berada di level Demon King, dan Cici yakin, masa depan yang terbentang di hadapannya Annie tak memiliki batas. Annie mengangguk ringan, lalu mengakui, kalau bukan Elizabeth, ia tak akan pernah mencapai titik ini. Mendengar itu, Cici mengatakan bahwa ia merasakan hal serupa. Ia lalu menceritakan, jika bukan karena Leping yang memberinya pencerahan tentang jalan Tai Chi, ia akan terjebak di level Demon Lord dan kekuatannya takkan pernah bisa berkembang. Setelah berbincang beberapa saat, mereka akhirnya sepakat untuk tidak pernah mengecewakan Leping dan Elizabeth, dan harus menghentikan hal-hal jahat menyerang dunia ini. Saat Cici dan Annie terus melanjutkan percakapan mereka, Annie di satu sisi hanya bisa mendengarkan percakapan mereka dengan bersembunyi di bawah air. Ia iri pada mereka, karena dari semua orang yang telah menerima berkahnya Leping dan Elizabeth, hanya ia yang belum menerobos ke level Demon King. Seketika, perhatian Cici teralihkan pada Elif karena merasakan nafasnya terasa tidak teratur, dan menanyakannya. Elif menjelaskan, saat insiden di wilayah ras Elf, kartu K dan Ki menghilang, dan sejak saat itu, ia dan ayahnya terus gagal meningkatkan kekuatan mereka. Ayahnya sebenarnya mampu memanggil kartu tersebut, sehingga dampaknya tidak terlalu besar pada ayahnya. Namun masalahnya, ia tak dapat melakukan apa yang bisa ayahnya lakukan, dan ia takut, jika terus seperti ini, ia hanya akan menjadi beban saat melawan hal-hal jahat. Annie mengerti perasaannya Elif, tetapi ia tetap menegurnya untuk tidak berpikir seperti itu, dan menjelaskan, pemandian buah yang ia sarankan ini telah memberikan bantuan besar bagi mereka. Mendengar itu, Elif menceritakan, semua itu berkat Leping juga. Ia lalu menjelaskan, Leping memberinya buah-buahan dan memintanya untuk membaginya dengan adil pada semua orang. Namun, buah-buahan tersebut memiliki efek yang berbeda, sehingga membaginya secara adil tidak mungkin. Karena itu, ia terpikirkan mencampurkan sari dari buah-buahan itu ke pemandian air panas ini, agar semua orang bisa merasakan manfaat-manfaat dari buah-buahan tersebut. Mendengar semua itu, Cici dengan tenang memintanya untuk berhenti terus merendahkan dirinya. Ia lalu mengungkapkan, tidak semua orang mampu lulus ujiannya Leping, dan meski Elif tidak bertarung di garis depan, dukungannya dari belakang dapat memberi mereka rasa tenang. Perkataan Cici meresap perlahan dalam diri Elif, dan ia menyadari, Leping ingin mereka terus bekerja sama, bukan saling bersaing. Setiap orang memiliki peran sendiri, dan selama ia masih bisa berkontribusi melindungi benua ini, meski dari belakang, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Ia pun berdiri, mengucapkan terima kasih pada mereka berdua karena telah menyadarkannya, dan mengakui bahwa hatinya terasa jauh lebih ringan. Sementara itu, di pemandian khusus pria, Leping menikmati pemandian dengan cara yang sangat sederhana. Ia tak memakai pakaian apapun, dan baginya, menikmati pemandian seperti ini adalah yang terbaik. Sementara itu, Heimerdinger, Bos, dan Qin hanya bisa terdiam dan menjaga jarak darinya, dan pada saat yang sama, Bos tak percaya bahwa Leping memiliki tubuh suci dan mempertanyakan apakah mereka benar bisa melihatnya. Seketika, Leping bertanya mengapa mereka duduk menjauh darinya, lalu menyatakan niatnya untuk membantu mereka menggosok punggung mereka. Heimerdinger langsung menolaknya, dan mengungkapkan, mereka tidak pantas menerima perlakuan seperti itu dari seorang pahlawan. Leping mengaku mengerti dengan ucapannya, namun mengingatkan mereka apa yang ia katakan sebelumnya, bahwa mereka harus menikmati pemandian ini dengan setara. Dalam hati, Leping bergumam, walaupun jauh, aura Elizabeth masih bisa dirasakan dari tempat mereka, dan ia berpikir, Bos dan lainnya terus menghormatinya karena mereka tidak berani meremehkan kekasihnya Elizabeth. Seketika, ia berdiri mendekati mereka. Hal tersebut membuat Bos dan lainnya terkejut. Tak berselang lama, terlihat Heimerdinger dan yang lainnya tengah duduk dengan teratur,
sementara Leping berdiri di belakang mereka bersiap membersihkan punggung mereka. Qin sedikit khawatir, namun Heimerdinger langsung menenangkannya dengan menyebutkan, mereka harus mengikuti petunjuk Leping sebagai pahlawan legendaris, dan ia yakin, ada tujuan di balik semua tindakan Leping. Setelah mempersiapkan semuanya, Leping segera mengumumkan bahwa ia akan memulainya. Seketika, bayangin Leping yang awalnya terlihat normal berubah drastis. Bayangan lengannya menjadi banyak, dan begitu bos dan lainnya menoleh ke arahnya, mereka melihat dewa berlengan banyak tepat berada di belakang Leping. Pada saat yang sama, Leping meminta mereka untuk bersiap menikmati apa yang akan ia lakukan. Bos dan yang lainnya langsung bersiap meski mereka tampak tegang. Namun, begitu Leping mulai bergerak membersihkan punggung mereka dengan gaya unik, mereka yang awalnya merasa tegang, seketika berteriak tetapi sangat menikmati momen tersebut. Menyadari tubuh mereka mulai terbiasa, Leping memutuskan untuk mengakhiri semua dengan satu gerakan. Heimerdinger dan yang lainnya melayang di udara, dan saat mereka terjatuh di lantai, ekspresi mereka terlihat seolah tak bisa menyembunyikan apa yang tengah mereka rasakan. Menyadari akan hal itu, Leping tertawa kecil, dan menilai bahwa teknik yang baru saja ia gunakan tidaklah buruk. Ia lalu bergumam, selama bukan di medan pertempuran, ia pasti akan selalu percaya diri pada kemampuan-kemampuan yang selalu ia gunakan di kehidupan sehari-harinya. Sementara itu, tepat di wilayahnya Leping, terlihat seseorang yang berjalan mendekati rumahnya Leping. Orang itu adalah Alpha, dan ia menyadari bahwa rumahnya Leping kosong saat ini, dan ia bergumam bahwa ini kesempatan sempurna. Ternyata, tubuhnya Alpha tidak lagi dikendalikan oleh Alpha sendiri, melainkan dikendalikan oleh jiwa seseorang. Tepat di hadapannya, sistem muncul, memberitahunya bahwa banyak barangnya yang ditukar oleh Leping, dan menyuruhnya untuk menghancurkan semuanya. Alpha yang sebenarnya muncul dalam bentuk jiwa, dan memperingati seseorang yang mengendalikan tubuhnya untuk berhati-hati, karena ia tahu rumahnya Leping tidak biasa. Orang itu tak memperdulikan peringatan Alpha, dan malah menyatakan, ia kini telah berada di level Demon King bintang 4, selain Elizabeth, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi ancamannya. Saat perhatiannya teralihkan pada Wang Chai yang tengah berjalan mendekatinya, Alpha langsung memberitahunya, anjing tersebut adalah Wang Chai, dan meski kekuatannya berada di bawah Elizabeth, mereka harus tetap berhati-hati. Wang Chai menatap tepat ke arah mereka, lalu mempertanyakan kemana ia pergi selama beberapa hari terakhir, padahal ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan. Sosok yang mengendalikan tubuh Alpha terkejut, seolah menunjukkan rasa ingin tahu atas hal penting yang dimaksud. Namun, Wang Chai tak memberinya kesempatan untuk bertanya, dan langsung menyatakan, semuanya telah dimulai dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Melihat tindakan Wang Chai, sosok itu berpikir Wang Chai tidak sadar bahwa ia telah mengendalikan tubuh Alpha. Situasi ini terasa menguntungkan baginya, dan ia berniat memanfaatkannya untuk menyelidiki lebih jauh dan menggali sebanyak mungkin informasi, dan karena itu, ia memutuskan untuk mengikuti Wang Chai memasuki rumah. Saat berada di depan pintu masuk, Wang Chai memerintahkannya untuk membuka pintu. Sosok tersebut kesal, namun karena ia tak ingin rencananya gagal, ia mau tak mau harus menuruti Wang Chai. Setelah ia membuka pintu, pemandangan yang ada di dalam rumah langsung mengejutkannya, dan membuatnya mempertanyakan dalam hati, apakah ruang di dalam rumah ini adalah ruang domain. Ruang dalam rumahnya Leping terlihat sangat berbeda dari yang sebelumnya. Kini, ruangannya sangat luas dan sedang terjadi pertempuran besar di dalamnya. Sosok itu lalu menduga, Leping selama ini menyembunyikan pasukannya di tempat ini. Saat sosok tersebut memfokuskan dirinya untuk memperhatikan sekitarnya, ia melihat berbagai macam benda hidup saling bertarung dan saling menghancurkan. Pertempuran berlangsung sengit. Beberapa keping mahjong berukuran besar jatuh dari atas, menimpa benda-benda yang sedang bertarung di bawah. Akibatnya, benda-benda tersebut lenyap begitu saja. Tiba-tiba, sebutir kelereng muncul memantul liar seolah berniat memprovokasi mahjong-mahjong tersebut. Kelereng itu seakan menikmati keunggulannya, merasa dirinya akan memenangkan pertempuran selama ia terus menjalankan rencananya. Namun, keangkuhannya seketika berakhir begitu saja. Ia dihancurkan oleh Ratu Catur dengan sekali tusukan. Seketika, sebuah meriam muncul, dan langsung melepaskan tembakan ke arah Ratu Catur tersebut. Ledakan besar terjadi, dan Alpha yang terus memperhatikan pertempuran tersebut menunjukkan ekspresi kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan. Melihat reaksinya, Wang Chai menjelaskan bahwa inilah hal penting yang ingin ia beritahu, turnamen tahunan para terkuat, dan pertempuran yang sedang berlangsung saat ini hanyalah pertarungan internal untuk memperebutkan slot grup papan permainan untuk turnamen sebenarnya. Wang Chai kemudian menambahkan, ruang ini ia ciptakan secara khusus agar semua peserta bisa bertarung dengan bebas dan sepuasnya. Pada akhirnya, entah rusak ataupun hancur, begitu pertempuran ini selesai, semuanya akan kembali ke posisi semula tanpa kerusakan sedikit pun, dan pemenangnya akan menjadi perwakilan grup papan permainan untuk mengikuti turnamen sebenarnya. Mendengar itu, Alpha semakin kebingungan,
dan masih tak percaya semua kekacauan yang terjadi ini hanya untuk memperebutkan satu tempat di turnamen. Melihat reaksinya, Wang Chai menyebutkan bahwa Alpha selalu bertingkah aneh akhir-akhir ini, namun karena ia tak berniat menjelaskannya lebih jauh, Wang Chai mengeluarkan kamera. Kamera tersebut sebenarnya adalah barang buatan Leping, tetapi Leping membuangnya dan Wang Chai mengambilnya kemudian memodifikasinya. Ketika Wang Chai menghidupkan kamera tersebut, layar sistem playoff turnamen muncul. Tim yang telah terdaftar adalah grup tanaman, tim alat, tim papan permainan, dan beberapa tim lainnya. Mengetahui hal tersebut, sosok yang mengendalikan tubuh Alpha terkejut, dan akhirnya yakin, mereka yang sedang bertarung saat ini hanyalah permukaan kecil dari pasukannya Leping. Ia sama sekali tak menduga tentang hal ini, karena ia belum pernah mendengar informasi ini, dan ia akhirnya sadar bahwa ia telah meremehkan Leping. Menyadari Alpha sedang khawatir, Wang Chai menyuruhnya untuk tidak khawatir, dan menjelaskan bahwa ia telah menyiapkan satu tempat untuknya. Sebelum sosok tersebut mengatakan sesuatu, Wang Chai mengatakan bahwa ia adalah penyelenggara turnamen ini, jadi ia punya wewenang, dan ia menyediakan tempat untuk Alpha karena Alpha sebelumnya telah banyak membantu. Wang Chai juga memintanya untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal lain, dan justru memintanya untuk menikmati turnamen ini sebagai hiburan dan memanfaatkannya agar ia bisa akrab dengan keluarga besar mereka. Karena penasaran, sosok tersebut menanyakan apa yang akan ia dapatkan jika mendapat posisi pertama. Tanpa banyak bicara, Wang Chai menyatakan, ia akan mendapat otoritas tertinggi di keluarga besar mereka. Sosok tersebut terdiam sejenak, mencoba membayangkan makna di balik otoritas tersebut, di mana maksud dari otoritas tersebut adalah ia dapat memerintah seluruh pasukan di wilayah ini. Tepat saat itu, panel sistem muncul. Sistem memberitahunya jika ia memutuskan mengikuti turnamennya, ia akan menerima sebuah permata super sebagai hadiah. Selain itu, sistem juga sangat menyarankannya untuk mengikuti turnamen ini, karena sistem menilainya sebagai kesempatan besar untuk merebut markas Leping, lebih tepatnya rumahnya Leping. Ekspresi sosok yang mengendalikan tubuhnya Alpha terlihat sangat tertarik pada permata super yang akan langsung sistem berikan jika ia mengikuti turnamennya, dan untuk memastikannya, Alpha bertanya pada sistem, apa ia benar-benar akan memberikannya begitu saja. Sistem membenarkannya, dan menjelaskan, dengan adanya permata super, sulit bagi Alpha kalah, dan setelah berhasil merebut markas ini, mereka hanya perlu menunggu Ratu Iblis datang dan membunuh semuanya dalam sekali serangan, dan di kalimat terakhir, sistem menyatakan bahwa ia ingin membuat sang pahlawan membayar harga karena telah mengabaikannya. Sebelum membuat pilihan, sosok tersebut terlebih dahulu menanyakan pendapat Alpha tentang kekuatan para pesaingnya di turnamen. Alpha sama sekali tak tahu harus mengatakan apa karena ia belum sepenuhnya tahu tentang mereka. Tiba-tiba, Wang Chai merangkul bahunya, memintanya agar ia berhenti berbicara sendiri dan segera membuat keputusan, mengingat waktu untuk grup permainan menentukan kandidatnya hampir habis. Tak berselang lama, Wang Chai mulai menghitung mundur, dan tepat setelah waktunya habis, tim papan permainan langsung berhenti bertarung. Setelah menghitung statistik berdasarkan poin, Wang Chai menyatakan, tim catur berhak mewakili grup papan permainan untuk mengikuti turnamen terkuat. Wang Chai merayakannya untuk mereka, dan tim catur terlihat sangat senang. Setelah itu, Wang Chai perlahan melepaskan kekuatan domainnya, dan ruang di tempat itu akhirnya kembali ke keadaan semula. Pada saat itu, sosok yang mengendalikan tubuh Alpha merenung. Situasi ini jauh melampaui ekspektasinya, informasi yang ia peroleh tidak seperti yang ia bayangkan, tetapi karena ia yakin dengan kekuatannya yang telah berada di level Demon King bintang 4, dan tambahan permata super dari sistem, ia sangat yakin bisa memenangkan turnamennya. Seketika, perhatiannya tertuju pada Wang Chai, yang menolak sebuah tim mendaftarkan semua diri mereka untuk mengikuti turnamen. Sosok tersebut terkejut, karena ia tahu bahwa tim tersebut terdiri dari peri-peri elemen legendaris yang telah lama menghilang. Wang Chai mendesak agar mereka segera memilih satu perwakilan. Jika tidak, partisipasi mereka akan dibatalkan. Peri petir meminta Wang Chai untuk tetap tenang dan mendengarkan penjelasannya. Tim elemen berniat menjadi satu untuk mengikuti turnamennya, dan peri petir menanyakan apakah itu tidak melanggar peraturan. Wang Chai cukup tertarik melihat bagaimana cara mereka menyatu, oleh karena itu, ia menyatakan, jika mereka bisa melakukannya, ia akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka rencanakan. Pernyataan tersebut membuat peri petir tersenyum, dan meminta Wang Chai untuk memperhatikan dengan baik-baik apa yang akan mereka lakukan. Setelah itu, para peri elemen mulai berkumpul dan bergandengan. Cahaya terang menyilaukan tiba-tiba muncul. Sosok yang mengendalikan tubuhnya Alpha terkejut, karena ia tahu, elemen-elemen yang berbeda menyatu sepenuhnya jelas melanggar hukum sihir. Saat cahaya menyilaukan hilang, peri petir segera mengumumkan bahwa proses penyatuan telah selesai. Melihat hasil akhir tersebut, Alpha sangat kecewa dan tak bisa berkata-kata. Namun tiba-tiba, Wang Chai malah langsung menyetujui permintaan mereka dan memutuskan untuk pergi begitu saja. Keputusan tersebut membuat sosok itu kesal. Namun, ia dengan cepat menenangkan dirinya,
karena bagaimanapun, selama turnamen berlangsung, ia berniat menangkap mereka. Tepat di hadapannya, panel sistem muncul. Sistem memberinya misi sampingan, bahwa ia harus menangkap para peri elemen, dan akan dapat hadiah seluruh seri sihir elemen. Setelah beberapa saat, terlihat Wang Chai yang baru saja mengeluarkan spidol dan berdiri di depan papan tulis. Tangannya bergerak cepat, menuliskan daftar kelompok yang telah terdaftar dalam turnamen. Dalam papan tulis, tertulis bahwa tim peralatan rumah tangga belum menentukan kandidat mereka. Kemudian, Wang Chai menjelaskan, si kata kuning gagal berevolusi dan harus bereinkarnasi, sehingga tim monster akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari turnamen ini. Karena hal itu, terdapat satu tempat yang kosong dan harus diisi. Namun, sebelum menyelesaikan masalah ini, ia memutuskan mengurus hal lain. Ia mendekati salah satu peralatan rumah tangga, yaitu si pembersih debu, lalu bertanya, apakah tim peralatan rumah tangga sudah memutuskan siapa kandidat yang mereka pilih. Pembersih debu tersebut menjawab dengan bahasa yang tidak diketahui, dan ia dan Wang Chai akhirnya berakhir berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut. Sosok yang mengendalikan tubuh Alpha sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, oleh karena itu, ia meminta sistem menganalisis dan menerjemahkan pembicaraan mereka. Sistem terlebih dahulu menganalisis bahasa tersebut, dan tak berselang lama, sistem langsung menyatakan bahwa ia gagal melakukannya karena algoritmanya sungguh asing baginya. Setelah itu, Wang Chai segera mengumumkan bahwa konsensus telah tercapai dan keputusan sudah dibuat. Pada saat itu, televisi tiba-tiba menyala dengan sendirinya, memunculkan mata dengan tatapan dingin yang menegaskan bahwa dialah perwakilan tim peralatan rumah tangga. Tak berselang lama, terdengar ketukan pintu. Wang Chai mengetahui siapa yang datang dan mempersilahkan mereka masuk. Saat pintu terbuka, makhluk berbentuk lobak segera masuk dan menyapa Wang Chai sambil mengumumkan bahwa tim tanaman telah tiba. Wang Chai segera menghampiri mereka, lalu bertanya pada lobak tersebut apakah tim tanaman sudah menentukan siapa yang akan berpartisipasi. Satu persatu anggota tim tanaman memasuki rumah, dan pada saat yang sama, sosok yang mengendalikan tubuh Alpha yang sedang memperhatikan kejadian ini mengernyit dahinya, sambil bergumam, pemandangan ini terasa seperti lelucon dan juga bertanya-tanya apakah monster-monster tanaman aneh tersebut akan berpartisipasi juga. Sebelum menjawab pertanyaan Wang Chai barusan, lobak itu terlebih dahulu berniat memperkenalkan keluarga besar tim tanaman. Ia memulai memperkenalkan sosok tanaman yang disebut sebagai Profesor Tomat, dikenal teliti dan ketat yang telah berada di puncak level Demon God. Kemudian sosok yang dikenal imut dan penuh tenaga, yaitu si Terong yang telah berada di level Demon God bintang 7. Selanjutnya adalah si Jagung yang berada di level Demon God bintang 9 dan selalu menyesuaikan penampilannya dengan zaman saat ini, dan bisa marah jika disebut kuno. Berikutnya adalah si Pisang yang telah berada di level Saint bintang 3, dikenal pendiam tetapi misterius. Si Lobak terus memperkenalkan setiap anggota keluarga besarnya, dan sosok yang mengendalikan tubuhnya Alpha mulai pusing, dunianya terasa berputar karena ia tak mampu menyimpan informasi mereka yang begitu banyak. Waktu terus berjalan, dan setelah beberapa jam, sosok tersebut akhirnya tumbang. Lobak tersebut menunjukkan tanda bahwa ia akan berhenti memperkenalkan anggota keluarganya, dan tak berselang lama, ia akhirnya mengumumkan bahwa perkenalannya telah selesai. Di sisi lain, terlihat Wang Chai yang juga ikut pusing, dan ia segera menanyakan, dari semua anggota keluarganya, siapa yang akan menjadi perwakilan mereka. Si Lobak tua meminta Wang Chai untuk tidak terburu-buru, lalu menjelaskan, semua anggota keluarganya yang telah ia perkenalkan hanyalah satu cabang keluarga besar mereka dari sekian banyaknya cabang keluarga besar mereka, karena di bawah pembiakan pencipta mereka, Leping, mereka berkembang dengan sangat baik. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan memperkenalkan cabang anggota keluarga besarnya berikutnya, Wang Chai dengan cepat menghentikannya, lalu menjelaskan, si Lobak tersebut benar-benar hebat dan penuh energi, tetapi mereka tidak mempunyai waktu, dan memintanya untuk langsung menunjuk perwakilan tim tanaman. Mendengar itu, para tanaman tanpa pikir panjang langsung menunjuk ke arah kacang polong, tanaman yang Leping bawah dari wilayah ras elf. Kacang polong tersebut terdiam kebingungan, mempertanyakan alasan dibalik mereka menunjuknya. Namun, Wang Chai tak membiarkan si Lobak tua untuk menjelaskannya dan mendesaknya untuk segera pergi, dengan alasan bahwa si Lobak tersebut harus banyak beristirahat dan ia akan memberitahunya jika turnamennya sudah dimulai. Si Lobak tua tersebut menolak, dan justru meminta Wang Chai untuk mengobrol sebentar dengannya. Wang Chai mengabaikannya dan terus mendorongnya, dan ketika ia telah berada di depan pintu, Wang Chai tanpa pikir panjang menutup pintunya meski si Lobak tersebut tengah membicarakan sesuatu. Wang Chai akhirnya merasa lega, dan bergumam, tanpa headset peredam suara buatan masternya, ia pasti tak mampu mendengarkan ocehan si Lobak tua tersebut. Kemudian, ia memutuskan untuk memperbaharui pustaka bahasanya, dan pada saat yang sama, sosok yang mengendalikan tubuhnya Alpha terlihatlah sadar, dan mempertanyakan, apakah yang baru saja datang itu benar-benar monster tanaman. Tiba-tiba, sistem muncul, meminta sosok tersebut untuk tidak khawatir, dan menjelaskan,
Karena ia sendiri tidak mampu mengidentifikasi para makhluk tersebut berarti hanyalah sekumpulan makhluk sihir biasa. Sosok tersebut sempat ragu pada sistem, namun, sistem dengan cepat memperingatinya untuk tidak pernah meragukan sistem, dan menegaskan perintah sistem mutlak. Sistem juga memerintahkan sosok tersebut untuk terus mengikuti instruksinya, agar dengan begitu, ia bisa menjadi yang terkuat dengan cepat. Meskipun sistem telah memperingatinya, sosok tersebut tetap menanyakan pendapat Alpha tentang para monster tanaman tersebut. Alpha menjelaskan, ia tidak begitu tahu tentang mereka, tetapi setahunya, para tanaman itu tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka, dan kacang polong yang mereka pilih sebagai perwakilan mereka hanyalah tanaman biasa yang leping bawah dari suku elf. Sistem yang juga mendengarkan penjelas Alpha bersikeras bahwa ia tidak mungkin salah, dan menambahkan, bahwa sosok tersebut harus melenyapkan apapun yang berhubungan dengan leping. Pada saat yang sama, Wang Chai baru saja menyelesaikan pembaruan pustaka bahasanya, dan tiba-tiba, Wang Chai bertanya kenapa Alpha juga memiliki sistem yang terhubung dengannya. Sistem dengan cepat bereaksi, memperingati sosok tersebut bahwa kehadirannya telah diketahui dan memintanya untuk membunuh Wang Chai. Sosok tersebut hanya bisa terkejut, dan mempertanyakan, kenapa Wang Chai dapat melihat sistemnya. Saat itu, Wang Chai mengungkapkan, tidak heran Alpha akhir-akhir ini sering berbicara sendiri. Ia kemudian dengan santai menjelaskan, berkat serangan suara lobak tua, ia mendapat kesempatan memperbaharui pustaka bahasanya, dan setelah menyelesaikannya, ia akhirnya bisa melihat sistem yang terhubung dengan Alpha. Wang Chai lalu menambahkan, jika Alpha ingin menjadi lebih kuat, Alpha seharusnya memberitahunya. Ia menjamin, dirinya bisa merancang sistem yang jauh lebih baik, dan menurut penilaiannya, sistem yang terhubung dengan Alpha terlalu murahan. Wang Chai melontarkan beberapa kalimat buruk pada sistem Alpha, salah satunya bahwa sistem tersebut merupakan produk gagal. Tak disangka, kalimat-kalimat tersebut dapat mengguncang sistemnya Alpha. Perintah sistem terus bermunculan untuk menghentikan Wang Chai, namun, semua perintah tersebut sangat tidak jelas, sehingga akhirnya, sistem pun error. Melihat sistem tersebut terus error, Wang Chai menghempaskannya begitu saja dan memutuskan untuk mengabaikan sistem tersebut, karena ia harus mengurus tim alat, yang tak ada satupun dari mereka yang mau berpartisipasi mengikuti turnamen. Ia meminta Alpha untuk meyakinkan mereka, dan dalam benaknya, ia mengakui bahwa ini adalah kesalahannya. Di turnamen sebelumnya, ia mengalahkan mereka dengan sangat telak, tetapi ia yakin, kalau mereka tahu lawannya adalah Alpha, mereka kemungkinan akan mendaftar dengan sukarela. Tiba-tiba, Wang Chai mendapat peringatan. Sistemnya mendeteksi energi yang sangat tinggi, dan Alpha juga ikut merasakannya. Udara terasa berat dan dipenuhi energi kebencian yang sangat kuat. Perhatian mereka tertuju pada suatu tempat. Alpha sangat terkejut, dan mempertanyakan, apakah ini entitas legendaris dari semesta lain yang pernah sistem beritahu padanya. Di hadapannya, Wang Chai juga sedang terkejut dan tak menyangka, energi sosok tersebut jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, wujud sosok tersebut diperlihatkan. Ia adalah seorang gadis kecil. Energi yang ia keluarkan tidak selaras dengan tubuh mungilnya, dan pada saat yang sama, ia mengungkapkan, mereka biasanya hanya memamerkan kemesraan dengan ayahnya di hadapannya, tetapi kali ini, mereka berani pergi berlibur bersama ayahnya tanpa mengajaknya. Ia benar-benar sangat marah, dan secara tak terduga, tubuhnya tiba-tiba berubah, dan gergaji mesin muncul di tangannya. Udara terasa semakin pekat, dan ia perlahan melangkah maju, sambil menyatakan, ia harus mengikuti turnamennya agar ia bisa melampiaskan amarahnya. Ia sempat terdiam sejenak, namun tiba-tiba, ia bersiap mengayunkan gergaji mesin di tangannya, sambil menegaskan, ia akan membelah dunia menjadi dua. Alpha yang tepat berada di hadapannya hanya terdiam berkeringat dingin, dan bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuk membatalkan pendaftaran turnamen sekarang. Sementara itu, di suatu tempat, sebuah semangka tiba-tiba terbelah menjadi dua. Seseorang yang memotong semangka tersebut adalah Leping, dan setelah memotong semangka itu menjadi beberapa bagian, ia membawanya untuk dibagikan. Pada saat itu, Elif dan Annie sedang memperhatikan mereka. Elif sebenarnya penasaran makna tersembunyi di balik Leping mengadakan pesta api unggun ini, dan karena ia saat itu terus mendengar Leping menyebutkan kata BBQ, ia pun bertanya pada Annie apa maksud dari kata tersebut. Menurut Annie, BBQ adalah singkatan dari kalimat Blessed Quell. Blessed adalah berkah, dan Quell adalah tenangkan. Menurut pandangannya, kalimat tersebut melambangkan penerimaan berkah, lalu menenangkan semua orang agar siap mencegah kedatangan roh jahat. Annie juga berpikir, ini adalah cara Leping dan Elizabeth memberi mereka dorongan terakhir, sebuah cara untuk memotivasi mereka sebelum memulai atau mengakhiri segalanya. Beberapa saat kemudian, terlihat semua yang tengah berkumpul mengelilingi api unggun, dan pada saat yang sama, Leping mengumumkan bahwa semuanya telah dimulai. Menyadari semua orang merasa tegang, Leping meminta mereka untuk tetap santai. Saat mereka akan menyantap hidangan yang telah disiapkan,
Perhatian Luna tertuju pada daging panggang di hadapannya. Indranya menangkap sesuatu yang ganjil. Ia merasakan energi aneh yang terpancar, lalu mempertanyakan ini daging monster jenis apa. Qin yang ada di dekatnya teringat perkataan masternya, Cici, tentang sang pahlawan dan ratu iblis yang tinggal di area tak berpenghuni di dataran besar binatang iblis. Ia lalu menduga bahwa daging itu berasal dari monster di sana. Luna merasa ragu, mengingat tempat itu dikenal sebagai sarang monster iblis berlevel tinggi. Di sampingnya, Anna mengungkapkan bahwa aroma daging tersebut sangat menggoda, dan menyarankan mereka untuk mencicipinya bersama-sama. Ia dan Luna tanpa pikir panjang melakukannya, namun tiba-tiba, hidung mereka berdarah. Tubuh mereka dengan cepat beraksi dan mulai menyimpang. Di sisi lain, terlihat Leping yang tengah menceritakan pada Elizabeth, di dunianya sebelumnya, berkumpul dengan orang lain lalu memanggang daging bersama-sama adalah hal biasa. Elizabeth sedikit meragukan hal itu, karena menurutnya kegiatan seperti ini tidak cocok pada semua orang. Pada saat itu, Qin tiba-tiba berteriak memanggil nama kedua rekannya itu, karena khawatir pada mereka berdua. Dalam hati, ia membuat kesimpulan cepat, memakan daging monster iblis yang levelnya jauh lebih tinggi dari diri sendiri sangat sulit untuk diserap oleh tubuh, dan jika hal yang tidak diinginkan terjadi, sel-sel tubuh akan ditekan lalu diasimilasi menjadi bagian dari monster iblis itu. Dengan cepat, masternya, Cici, menyuruhnya untuk tenang. Kemudian, Cici melambaikan tangannya ke arah Luna dan Anna. Tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi energi, dan Cici dengan cepat mengumpulkannya, lalu mengarahkannya ke dalam bangunan. Anna dan Luna berakhir di tempat tidur, dan di sana, tubuh mereka perlahan kembali ke keadaan semula. Setelah hal itu berakhir, Cici tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf. Elif yang penasaran, berbisik pada Annie, mempertanyakan apakah Cici menggunakan teknik Dust Slash pada Luna dan Anna, dan menduga mereka kemungkinan sudah dieliminasi. Annie menjelaskan, meski kelihatannya memang seperti itu, tetapi ia masih bisa merasakan keberadaan sihir mereka, dan ia menduga, Cici hanya mengirim mereka berdua ke kamar mereka. Bos yang ada di dekat mereka, dan mendengar apa yang sedang mereka bicarakan, tiba-tiba menyatakan bahwa itu bukan teknik Dust Slash, melainkan teknik pedang yang jauh melampaui teknik Dust Slash itu sendiri. Teknik tersebut diredefinisi melalui teleportation dan healing tanpa sihir, dan menurut pendapatnya, jika Cici maju satu langkah lagi, ia akan berada di luar pemahaman mereka. Annie tak menyangkal hal tersebut, karena sebelumnya, ia tidak merasakan bahwa Cici menggunakan sihir. Dalam benaknya, ia mengakui bahwa Cici pantas dengan reputasinya sebagai seseorang yang sudah mencapai puncak level Demon King, dan ia tahu dengan jelas, perbedaan satu bintang di level Demon King memiliki perbedaan yang sangat besar. Menurutnya, jika Cici menembus batasnya lagi, jarak itu akan semakin sulit ia kejar. Bahkan dengan kekuatan Raphael, ia sadar bahwa menyamai kekuatannya sangat mustahil. Setelah terus berpikir, ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh meremehkan dirinya sendiri, dan ia bertekad akan terus bekerja keras dan takkan tertinggal. Tiba-tiba, Leping menyadari bahwa Amelia tidak berada di sini dan menanyakan keberadaannya. Elizabeth yang bersandar di bahunya menjelaskan, ada urusan di rumah dan ia meminta Amelia untuk kembali lebih dulu. Leping penasaran, tetapi ia dengan cepat menyadari bahwa Anna dan Luna juga tidak lagi berada di sini, dan menanyakan keberadaan mereka. Cici dengan cepat meminta maaf, lalu menjelaskan mereka berdua tidak bisa menyesuaikan diri dengan acara ini, jadi ia menyuruh mereka kembali untuk beristirahat. Mendengar itu, Leping mengungkapkan bahwa itu tidak masalah, dan ia merasa tidak enak padahal sebelumnya ia berniat mengajak mereka semua untuk bermain sebuah permainan. Elizabeth yang penasaran, menanyakan permainan seperti apa yang Leping maksud. Leping menjawab, saat acara api unggun seperti ini, permainan yang paling bagus dimainkan adalah Truth or Dare. Seketika, semua orang terkejut, karena mereka berpikir, ini adalah ujian terakhir. Kemudian, Leping menjelaskan dengan santai, game ini sangat sederhana seperti namanya, di mana saat seorang pemain kalah dan tidak mengungkap kebenaran, maka harus memilih sebuah tantangan. Meski Leping menjelaskannya dengan santai, semua orang merasa tertekan, seolah mereka berada dalam genggamannya. Namun, Pisces tak merasakan tekanan yang dirasakan semua orang, dan justru mengajukan dirinya untuk satu tim dengan Elizabeth. Annie yang ada di dekatnya tak diam saja. Ia langsung memperingatinya bahwa permainan ini tidak sesederhana itu. Di sisi lain, Cici tiba-tiba memberi tanggapan berbeda. Ia menilai permainan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Bahkan jika perlu, ia akan langsung menerima sebuah tantangan. Ia lalu menambahkan, di bawah bimbingan pemikiran Tai Chi, ia sudah membersihkan semua kegelapan dalam tubuhnya. Heimerdinger yang sejak awal diam saja, teringat bahwa sebelumnya, ia mengira ratunya, yaitu Elizabeth telah mati. Karena itu, ia berniat menjadi raja, dan menyerahkan beberapa anggota klannya pada Malfu demi stabilitas klannya. Setelah teringat rahasianya itu, ia tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya memilih kebenaran,
lalu menanyakan, apa yang ingin Leping dan Elizabeth ketahui. Pada saat itu, Annie juga tiba-tiba menyatakan bahwa ia memilih kebenaran, lalu mengungkapkan bahwa ia bersedia menceritakan apapun. Di sisi lain, bos yang sedang mengamati situasi, menyadari Leping menawarkan permainan ini untuk memperingati mereka, bahwa sekuat apapun mereka tetap tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun darinya, dan bos berpikir, Leping melakukan itu karena ingin mencegah mereka jatuh ke dalam kegelapan. Setelah memikirkan semua itu, ia menyatakan bahwa ia juga memilih kebenaran. Di saat semua orang sedang serius, Elizabeth dengan santai bertanya pada Leping, jika ia memilih kebenaran, apa yang ingin Leping ketahui, dan jika ia memilih tantangan, apa yang harus ia lakukan. Setelah mendengarkan perkataan semua orang, Leping tertawa kecil, lalu mengungkapkan bahwa mereka semua telah salah paham. Leping kemudian menjelaskan, permainan ini tidak langsung dimulai seperti ini, karena pertama-tama mereka harus memainkan kartu atau dadu terlebih dahulu. Sebelum Leping menjelaskannya lebih jauh, Elizabeth tiba-tiba memintanya untuk berhenti. Ia melakukan hal itu karena menyadari satu hal. Selain dirinya, tak ada satupun dari mereka yang mau terlibat dengan permainan ini, dan ia memberitahu Leping tentang hal tersebut. Karena Leping hanya diam saja, Elizabeth seketika mengumumkan bahwa acara ini telah berakhir. Pada saat itu, Leping dalam hati mengungkapkan bahwa ia mengerti maksud Elizabeth. Menurutnya, semua orang belum saling mengenal dengan baik, dan memaksakan mereka untuk bersama hanya akan terasa seperti sebuah kegiatan yang dipaksakan. Seketika, Elizabeth menjentikan jarinya untuk mengaktifkan sihir teleportasi. Kemudian, ia menyampaikan keinginannya pada Leping, bahwa ia ingin mereka berdua segera kembali ke kamar, dan apapun yang mau Leping mainkan, ia bersedia menemaninya sampai puas. Leping tanpa pikir panjang menurutinya, dan sebelum ia menghilang dari tempat itu bersama Elizabeth, ia sempat mengungkapkan bahwa tempat ini ia serahkan pada mereka untuk dibersihkan. Dalam sekejap, Leping telah berada di tempat tidur, sementara Elizabeth berada tepat di atasnya. Pada saat itu, Elizabeth meminta Leping untuk tidak mencari alasan lain lagi, dan bertekad takkan membiarkan Leping melarikan diri lagi. Leping memintanya untuk menunggu sebentar, karena ada satu langkah lagi yang harus ia lakukan. Elizabeth jelas menolaknya, namun tiba-tiba, Leping mematikan lampunya. Hal ini membuat Elizabeth berpikir bahwa Leping menyukai suasana gelap saat melakukan sesuatu seperti ini. Namun seketika, sebuah cahaya perlahan muncul, dan setelah itu, sebuah pesan tertulis di dinding, yaitu adalah, menikahlah denganku. Di saat yang sama, Leping menjelaskan, sebelumnya, ia telah meminta Annie dan yang lainnya diam-diam membantu menyiapkan semua ini, dan sebenarnya, ia sudah merencanakan semua ini sejak lama. Kemudian, Leping segera mengambil sesuatu dalam saku celananya, kemudian menunduk di hadapan Elizabeth. Saat Leping membuka kotak kecil yang baru saja ia keluarkan dan menunjukkannya pada Elizabeth, ia dengan tulus menanyakan, maukah Elizabeth menikah dengannya? Suasana di tempat itu sangat romantis, dan jelas, Elizabeth langsung menerima ajakan Leping tanpa tanda ingin menolaknya. Setelah Leping memasang cincin di jari Elizabeth, dan mereka saling menatap, Elizabeth menanyakan, apakah ini alasan Leping terus menghindarinya selama ini? Leping membenarkannya, dan menjelaskan, ia hanya ingin menemaninya saat dirinya benar-benar jelas akan menjadi suaminya. Mereka saling memeluk dan berciuman, namun tiba-tiba, cerita dialihkan ke tempat sebelumnya, lebih tepatnya di luar gedung. Saat itu, Cici mengungkapkan kata pembersihan, lalu menegaskan bahwa Leping, sang pahlawan legendaris telah menyampaikannya dengan sangat jelas. Tak lama setelah itu, bos merasakan sesuatu yang berbeda, seolah roh jahat akan segera turun. Karena itu, ia meminta yang lainnya untuk segera membahas membuat strategi. Namun, Heimerdinger menolak, dan saat menatap ke arah lain, ia mengungkapkan, mereka tak memiliki waktu lagi, karena intuisinya mengatakan bahwa mereka sudah tiba. Dalam sekejap mata, begitu banyak lubang hitam tercipta di langit. Para iblis mulai bermunculan dari lubang-lubang hitam tersebut, dan pada akhirnya, cerita untuk season pertama berakhir.